Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nirmala Juman, NIM 19280004 dari kelas PKK Tata Boga 04, angkatan 19. Ya, di mana di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran. Di sini mata kuliah perencanaan pembelajaran yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Dotranda Andi Hudia, MPD, dan Bapak Andi Muas Palerangi, SPD, MPD. Baiklah, untuk membahas tentang komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran, untuk mengetahui komponen tersebut, kita harus mengidentifikasi dan menjawab 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, kemampuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kemampuan yang diinginkan sudah terbentuk atau tercapai. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan pertama dulu. Yang pertama itu kemampuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Di sini ada beberapa kemampuan yang saya ambil, yaitu menurut Stephen P. Robbins and Timothy Ajut. Yang pertama itu menurut Stephen adalah kemampuan intellectual ability. Intellectual ability merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental. Yang artinya di sini kemampuan intelektual itu mengaruh pada mental kita seperti pikiran, nalar, dan saat kita memecahkan masalah. Ada pula menurut Stephen dan Timothy itu kemampuan fisik atau physical ability merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik. Yang dimana di sini kemampuan fisik itu mengarah pada fisik kita, yang pada kemampuan yang pertama tadi itu sangat berbeda jauh. Yang pertama tadi itu mengarah pada pikiran kita, nalar. Yang kedua itu fisik. Baiklah, saya akan menjelaskan juga. Yang kedua itu ada kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif berhubungan atau melibatkan kognisi. Sedangkan kognisi itu merupakan kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya. Atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman kita sendiri. Kemampuan kognitif adalah penampilan-penampilan yang dapat diamati secara hasil-hasil kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan melalui pengalaman kita sendiri. Adapun menurut Anas Sudijono tahun 2001, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental, yaitu otak. Menurut Robert Gagne dalam bukunya di tahun 1996 juga menyatakan bahwa ruang gerak pengaturan kegiatan kognitif adalah aktivitas mentalnya sendiri. Kemudian kita berlanjut pada kemampuan selanjutnya, yaitu kemampuan psikomotorik. Keterampilan motorik atau motor skills berkaitan dengan serangkaian gerak-gerak jasmania dalam urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu. Contohnya itu seperti senam, olahraga. W.S. Winkel 1996 memaparkan biarpun belajar keterampilan motorik mengutamakan gerakan-gerakan seluruh otot, urat-urat persendian dalam tubuh
namun diperlukan pengamatan melalui alat-alat indera dan mengolah secara kognitif yang melibatkan pengetahuan dan pemahaman. Keterampilan motorik tidak hanya menuntut kemampuan untuk merangkai gerak jasmania, tetapi juga memerlukan aktivitas mental, psikis, atau aktivitas kognitif. Supaya terbentuk suatu koordinasi gerakan secara terpadu sehingga disebut kemampuan psikomotorik. Baiklah, kita melangkah pada pertanyaan kedua, yaitu prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu ini tuh berkaitan dengan metode atau strategi pengajaran dan media sumber belajar yang digunakan. Metode sendiri adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah. Yang kedua tanya jawab, ada diskusi, demonstrasi, kisah atau cerita, simulasi, tutorial, team teaching, metode praktek, kerja kelompok, metode penugasan. Yang di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu contoh-contoh bagaimana itu metode ceramah. Metode ceramah seperti pada saat kita berada di kelas, semua dosen pasti melakukan ceramah atau penjelasan kepada peserta didiknya tentang sebuah materi yang akan dia bawa agar peserta didik mengerti bahwa kedepannya itu apa yang kita akan pelajari. Ada pula metode tanya jawab. Metode tanya jawab di mana terjadi interaksi antara murid dan guru, di mana kadang guru bertanya kepada siswa, siswa menjawab, atau sebaliknya siswa bertanya kepada guru dan guru menjelaskan. Ada pula diskusi. Diskusi itu yang paling bagus karena di sini semua pendapat itu bisa diterima, bisa disanggah, maupun kita juga bisa dapat memperbaiki pendapat teman-teman kita yang salah atau kurang tepat. Ada demonstrasi, kisah atau cerita, di mana kisah atau cerita ini bisa diterapkan karena adanya pengalaman dari diri pengajar. Misalnya ada pengalaman diri dari pengajar itu diceritakan kepada pendidiknya agar sebuah cerita itu bermakna, ada makna pelajaran di dalamnya. Ada pula simulasi, tutorial. Tutorial di sini saya kira menggunakan media video atau menggunakan sebuah cara yang lebih tepatnya itu menggunakan sebuah video yang memperlihatkan kepada pendidiknya, siswanya, bagaimana tutorial atau cara-cara apa yang akan mereka pelajari. Ada team teaching, metode praktek, di mana ini metode praktek itu yang paling sering kadang terjadi apabila sudah materi, terakhirnya itu pasti ada praktek. Misalnya seperti di jurusan kami di Tata Boga, yang pertama-tama dulu kami pelajari itu adalah materinya. Terakhir jika materi sudah selesai, pasti akan dilakukan praktek untuk menguji siswa. Ada kerja kelompok, di mana kerja kelompok ini bagus juga untuk siswa. Metode penugasan ini di setiap selesai materi pasti guru-guru atau pengajar memberikan tugas kepada siswanya agar di rumah mereka bisa, di rumah atau di mana saja mereka bisa mengulang kembali materi yang telah mereka dapat. Di sini juga ada media pengantar untuk memberikan
penyaluran kepada siswa. Media di sini, media yang digunakan adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan peran dari sumber sehingga penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Ada pula sumber belajar. Sumber belajar di sini semua sumber yang digunakan untuk mendukung proses belajar, baik dari orang lain, pengalaman, teknologi, dan lain-lain. Baiklah, kita berada di pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa skill tersebut sudah terbentuk? Jadi cara mengetahuinya itu bahwa kemampuan yang diinginkan telah terbentuk dapat dilakukan dengan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap peserta didik. Dalam kasus yang sudah saya sebutkan tadi, pendidik dapat mengujinya dengan cara tanya jawab seputar jenis-jenis potongan sayur. Seperti di jurusan kami Tata Boga, pasti kita ditanya tentang potongan-potongan sayur, jenis-jenis rempah. Melakukan pengamatan selama proses pembelajaran atau praktek, itu bisa dilakukan pengajar untuk menguji siswanya atau pendidiknya. Dan menguji langsung peserta didik menggunakan ujian praktek itu sepertinya sangat bagus karena kita dapat melihat langsung bagaimana siswa tersebut dapat memahami materi yang mereka telah dapat. Baiklah, dari uraian yang saya jelaskan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa komponen yang esensial dalam perencanaan pembelajaran terdiri atas yang pertama itu tujuan. Tujuan harus jelas. Tujuan pendidik harus jelas. Materinya juga harus kita tahu sebelum mengajar, atau harus ada bahan ajar terlebih dahulu sebelum melakukan pengajaran. Yang ketiga ada metode atau strategi. Yang jelas itu adalah bagaimana cara kita menyalurkan materi kepada pendidik kita atau siswa kita. Harus ada strategi-strateginya. Yang terakhir itu ada penilaian dan evaluasi. Di sini kita dapat melihat apakah materi yang kita sampaikan kepada mereka itu dapat mereka mengerti atau tidak. Sekian dari video saya mengenai komponen-komponen dalam pembelajaran. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.